Sapa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kebutuhan pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia dan hak untuk memperolehnya termasuk dalam hak asasi manusia. Dan tentu saja topik ketahanan pangan menjadi salah satu urgensi yang perlu terus untuk didiskusikan agar mewujudkan pemahaman yang holistik. Meskipun di tengah problematika dan juga tantangan ketahanan pangan yang ada yang mungkin menjadi salah satu pemicu ketidakstabilan ekonomi, bisa jadi masalah yang lebih luas juga akan terwujud dari hal ini. Atas asumsi logis ini, kita akan berdiskusi bersama dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Kita akan berbincang bersama 3 narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Mualim SPD MM. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Narasumber yang kedua, Tri Supriyanto SHMM. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dan narasumber yang ketiga, Bapak Ngargono, Ketua LP2K Jawa Tengah atau Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah. Bersama saya, Putri Rahmadani, pemirsa, hanya untuk Anda inilah dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik pemirsa, Anda bersama kami di dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan sebelum kita berbincang dengan ketiga narasumber kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Semarang, G-Media Internet Provider, Normans Hotel Semarang, dan Batik Blekok Semarang. Dan Anda menyaksikan siaran pada hari ini secara live melalui saluran televisi Simpang 5 TV di 59 UHF dan juga YouTube official kami di Simpang 5 TV Jateng serta GPM Stream. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, Anda bisa segera mendownload aplikasi GPM Stream melalui handphone kesayangan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mualim. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak Putri. Alhamdulillah, di tengah kesibukan jelang Idul Fitri, apa yang menyibukkan Bapak akhir-akhir ini? Ya, yang jelas kan utama ini kan menjaga kesehatan dulu. Kemudian yang kedua, kita juga menjalankan tugas rutinitas dari kedewanan ya. Ya, tujuannya menjelang Lebaran ini secara tidak langsung kan banyak yang istilahnya sifatnya untuk dipantau ya, kaitannya dengan arus mudik, kemudian pada dialog sore hari ini juga termasuk ini harus dipantau, jadi masalah ketahanan pangan ini kan. Satu hal penting ini ya Pak ya. Seperti itu. Iya, Pak Tri, apa kabar hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang kita lihat bersama, Pak Tri baru saja selesai tugas ya Pak ya, langsung datang ke sini masih memakai pakaian lengkap. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir Pak Tri. Apa yang menyibukkan hari-hari ini Pak Tri? Ya, sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan. Jadi memang di saat COVID-19 ini, Dinas Ketahanan Pangan selalu akan memperhatikan tentang kebutuhan masyarakat, terutama di 9 bahan pokok pangan. Jadi bisa di antara satu, kita selalu koordinasi dengan beberapa OPD yang terkait di Kota Semarang, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas beberapa hal yang menangani tentang pangan berkaitan dengan termasuk Dinas Perhubungan, terus Satgas Pangan, ada Kodim, ada Polrestabes, ada Bulog, ada beberapa EPD yang selalu kita berkoordinasi tentang ketahanan pangan yang di saat COVID ini dibutuhkan oleh masyarakat Kota Semarang. Betul, di tengah-tengah keterbatasan yang ada ya. Baik, Assalamualaikum Pak Margono, bagaimana kabar hari ini? Mbak Putri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Margono. Apa yang membuat Bapak sibuk akhir-akhir ini? Ya, kalau dalam 2 tahun terakhir ya, karena COVID itu kan mulai Februari 2020. Yang jelas problematika yang dialami konsumen adalah menurunnya daya beli. Satu itu, yang kedua di sisi lain itu komoditas khususnya kalau menjelang Lebaran ini harganya pada naik. Tapi alhamdulillah tahun ini agak lumayan. Ada beberapa komoditas yang relatif stabil, ada yang melonjak tetapi tidak begitu tinggi. Tapi sebetulnya lonjakan-lonjakan itu
sudah terjadi kira-kira sebulan yang lalu ya, termasuk yang barang sepele tetapi selalu dicari orang itu termasuk cabai ya, kemarin sebulan yang lalu luar biasa itu, walaupun pedas tetapi tetap dicari orang itu ya. Pedas tapi nggak ngapoi ya Pak ya. Baik, jelang Hari Raya Idul Fitri Pak Mualim, tentu kita ketahui banyak sekali tantangan-tantangan yang ada, meskipun ini sudah jadi kedua kalinya kita di tengah pandemi gitu. Apa yang masih menjadi persoalan di bidang ketahanan pangan untuk saat-saat ini menurut Pak Mualim sendiri? Ya, yang jelas kan begini Mbak, jadi Mbak Putri dan Pak Tril, Plat Dinas dari Pak Ngargono ya, dari Perlindungan Konsumen dan pemirsa semua. Jadi yang jelas ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini sekarang kan bisa dirasakan sekali ya, perekonomian yang ada di Kota Semarang ini kan kalau kita lihat kan 1 tahun ya. Betul. COVID-19 ini 1 tahun ini bisa dirasakan. Satu, banyaknya pengangguran ini bertambah, banyak program PHK, kemudian produksi pabrik dan lain sebagainya ini secara tidak langsung banyak yang menurun. Nah, otomatis masyarakat Kota Semarang ini kan mengalami penurunan. Nah, penurunan baik itu kaitannya hasil atau perputaran perekonomiannya, juga yang tidak kalah penting kaitannya dengan penghasilan. Nah, dengan penghasilan yang menurun ini akhirnya daya serap masyarakat ini kan menurun. Nah, dengan menurunnya ini akhirnya kan kita harus dorong supaya ketahanan pangan ini tetap bisa memenuhi ya. Salah satunya ya masyarakat, contohnya ibu rumah tangga ya, bagaimana memanfaatkan pekarangan yang ada supaya bisa memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Sekarang kalau kepala rumah tangganya di PHK, ibu rumah tangga saja bisa dibayangkan seperti apa. Nah, akhirnya kan ini akan jadi problematika perekonomian, akhirnya dampaknya nanti ke segi sosial, akhirnya dampak keluarga pasti ada problem yang dialami ya. Betul. Salah itu akan berdampak ke sosial dan bahkan ya, politik pasti juga. Nah, nanti akhirnya menimbulkan juga bisa menyebabkan ributnya di rumah tangga ya, karena apa? Kebutuhan nggak bisa terpenuhi. Nah, sedangkan tantangan-tantangannya ada. Kalau sekarang orang menanamnya juga butuh modal, butuh bahan dan sebagainya, tapi faktanya kalau kita tidak ada uang, kemudian tidak ada yang daya belinya juga tidak ada, kemudian yang mau supply siapa? Yang tantangan yang harus dihadapi Kota Semarang. Tapi secara tidak langsung pemerintah juga sudah menjembatani ya, salah satunya kalau yang program kena PHK ada namanya pelatihan ya, pelatihan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan. Kemudian ada program yang pemerintah membantu bentuk bansos, ada yang juga program membantu bentuk tunai. Nah, tapi ini sampai kapan? Keuangan pemerintah kan tidak serta-merta bisa mencukupi berapa orang yang kena korban PHK dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi dilematis, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Semarang. Tapi secara tidak langsung bagaimana pemerintah menjembatani melakukan suatu pelatihan, kemudian memanfaatkan pekarangan supaya bisa ditanami yang sifatnya untuk konsumsi harian. Nah, konsumsi harian ada namanya tampu lapot, kemudian kalau di ketahanan pangan ya, ini ada juga bagaimana nanam sayur-sayuran, buah. Nah, inilah salah satu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tapi yang jelas ke depan bagaimana ketahanan pangan ini tetap bisa solid, bisa memenuhi konsumsi masyarakat, khususnya Kota Semarang menjelang Lebaran ini. Itu masih yang jadi fokus utama untuk akhir-akhir ini. Dilanjutkan ke Pak Tri. Pak Tri, seperti yang disampaikan Pak Mualim tadi, ada banyak tantangan-tantangan dan juga memang masih terus dibutuhkan sinergi antara segala pihak begitu. Apa yang menurut Pak Tri sendiri yang masih menjadi highlight isu di ketahanan pangan bagi Kota Semarang untuk saat-saat ini? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang ini di situasi COVID-19 ini memang masyarakat selalu berharap dengan kaitannya ketahanan pangan harus betul-betul ketersediaannya bisa memadai dan bisa mencakup kebutuhan masyarakat Kota Semarang. Kebetulan di saat COVID-19 ini pemerintah pusat ada larangan untuk mudik. Sehingga yang dikhawatirkan sebelum COVID itu menurut pantauan ketahanan pangan dan
koordinasi dengan beberapa OPD yang terkait tentang pangan, hal yang mengkhawatirkan tidak terjadi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Margono bahwa sempat ada kelonjakan harga, itu memang betul. Karena memang kemarin situasi cuaca yang tidak di pihak kita, sehingga ada hujan yang di luar prediksi dan sampai terjadi banjir yang melanda di kota-kota yang itu merupakan suplai dari bahan pokok seperti brambang, cabai, sehingga kelonjakan itu sempat terjadi. Tapi segera bisa teratasi. Apalagi dengan adanya larangan mudik ini, betul-betul Kota Semarang melalui ketahanan pangan, ketersediaan pangan cukup dan mampu. Setelah kita ada beberapa OPD yang terkait kaitannya dengan Satgas Pangan, itu juga melibatkan Polrestabes, ada Bulog, ada Disub, itu selalu koordinasi terus. Terus kita juga sempat terjun ke lapangan di beberapa lokasi-lokasi yang itu kita anggap sebagai distributor atau untuk menjaga terjadinya penimbunan. Itu sudah kita lakukan. Jadi untuk sementara ini tentang pangan di Hari Raya Idul Fitri ini tidak mengkhawatirkan untuk stoknya. Jadi dan kelonjakan pun juga bisa diatasi dan kita selalu satgasnya juga memantau dan langsung turun ke lapangan. Iya. Jika saya boleh mengambil kesimpulan, meskipun jelang Idul Fitri yang biasanya ini adalah hari-hari di mana ini perlu dijaga dengan sangat baik gitu, di mana hal-hal yang banyaknya mudik atau warga yang berdatangan gitu, ini menjadi salah satu urgensi penting biasanya dalam hal ini. Tapi di tahun ini sepertinya tidak ada permasalahan di bidang itu ya, Pak Tri. Oke, melanjutkan ke Pak Ngarsono. Pak Ngarsono, jika dilihat kondisi seperti yang disampaikan Pak Mualim maupun Pak Tri, bahwa memang tidak ada permasalahan yang cukup signifikan yang terjadi di jelang Idul Fitri atau pada Ramadan saat ini. Bagaimana menurut Pak Ngarsono sendiri melihatnya? Adakah mungkin isu-isu yang santer terdengar atau aduan dari konsumen begitu? Silakan. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama terkait dengan masalah daya beli masyarakat ya. Jadi daya beli masyarakat sekarang ini betul-betul menurun drastis. Ini yang pertama. Yang kedua, mudik itu juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Jutaan orang akan masuk ke, dan Jawa Tengah itu daerah yang paling sibuk. Mulai dari penyiapan sembakonya, mulai dari penyiapan transportasinya, mulai dari penyiapan ugo rampe dan sebagainya. Pada saat kondisi normal itu Jawa Tengah itu termasuk provinsi yang paling sibuk dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Ketika kita bicara kondisi normal, maka otomatis ketika jutaan orang yang harusnya masuk ke Jawa Tengah itu saya sebut saja gagal atau dibatalkan, maka ini menjadi dalam tanda kutip menurut saya itu menjadi sebuah berkah bagi teman-teman birokrasi khususnya dan Dewan tentunya, karena berkah untuk birokrasi. Kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Pak Margono. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan pemirsa, Anda menyaksikan secara live melalui stasiun televisi Simpang 5 TV di 59 UHF dan YouTube official kami di Simpang 5 TV Jateng. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum mendownload GPM Stream, segera download GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan saluran Simpang 5 TV hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Kita lanjutkan lagi ke Pak Ngargono, tadi sempat kepotong. Silakan dilanjutkan lagi, Pak. Tadi yang saya sampaikan berkah itu adalah kepada teman-teman birokrasi dan Dewan dan Forkompimda itu adalah kaitannya dengan larangan mudik dan ketersediaan sembako. Jadi di sisi lain kalau dibandingkan dengan sebelum 2 tahun terakhir itu mereka beliau-beliau ini sangat sibuk bagaimana harus menyediakan ketersediaan sembako, dan yang kedua adalah mengatur pusingnya masalah transportasi karena Jawa Tengah termasuk daerah
jujukan tadi yang nomor satu di Indonesia. Nah, tetapi di sisi lain beliau-beliau ini disibukkan dengan bagaimana penanganan COVID, pelarangan mudik dan sebagainya gitu. Jadi kemarin keluarnya di beberapa media itu muncul, wah petugas kita ini habis ini harus menjaga 13 pos perbatasan di Jawa Tengah misalnya begitu. Saya kira itu juga pasti linear dengan apa yang dilakukan dengan Kota Semarang. Kota Semarang juga harus dijaga batas-batasnya, dan ini saya kira istilahnya kurasan tenaganya menurut saya jauh lebih besar daripada hanya sekedar bagaimana memantau pasar, memantau swalayan, memantau takjil, makanan jajanan dan sebagainya. Nah ini yang saya kira juga menjadi catatan. Yang kedua, saya kira kita tidak juga boleh terlena bahwa kebutuhan sembako hanya pada saat menjelang Lebaran. Perlu diketahui perilaku masyarakat kita, kalau saya amati dari tahun ke tahun itu kebutuhan gula, tepung dan sebagainya itu justru tinggi pada kira-kira H-60. Kenapa begitu? Karena para produsen sirup, produsen roti kering dan sebagainya, ini terus terang mulai mereka membuat pada saat paling banyak itu di saat-saat H-60 gitu. Nggak mungkin dia baru bikin sekarang, dan makanya sekarang relatif harga gula turun lagi, stabil lagi dan sebagainya. Dan 2 bulan yang lalu yang saya sebut, saya temukan di beberapa media ada beberapa misalnya gula rafinasi yang sebetulnya itu tidak boleh beredar di pasar umum, di pasar yang dibeli oleh konsumen, tetapi itu banyak ditemukan, ada di Cilacap, ada di Banjarnegara, ada di Temanggung dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa karena mahalnya harga gula lokal sehingga ada potensi gula rafinasi yang sebetulnya nanti tidak boleh dikonsumsi, akhirnya dia masuk. Nah, yang ketiga saya kira kalau saya pantau di 3 hari terakhir harga daging juga sudah mulai naik ini. Saya pantau tadi pagi sudah mencapai angka 130-135. Ini yang kualitas paling bagus ya. Daging ya saya sebut saja daging kering. Sekarang istilahnya daging gelonggongan itu tidak ada. Yang ada itu daging semi gitu. Tapi jadi podo wae. Jadi ketika kita pegangkan tangan kita pada daging, kalau itu terlihat basah itu istilahnya sekarang ini bahasanya semi. Jadi agak halus, tapi sebetulnya hampir sama saja. Nah ini yang agak sulit terus terang konsumen membedakan. Kalau kita tidak biasa, kalau saya mungkin karena sering memantau ya, jadi refleks gitu. Mungkin Pak Tri, Pak Mualim mungkin sudah familiar. Tetapi saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip mohon maaf mungkin beli dagingnya juga jarang-jarang, apalagi menjelang Lebaran ini baru beli daging dan sebagainya. Mereka ketika dihadapkan dengan harga yang cukup tinggi, lebih tinggi dari harga normal yang saya sebut tadi angka 120-125, pasti mereka mencari yang ya tadi istilahnya yang sebut saja KW2 gitu. Maka ketemunya daging-daging yang seperti itu. Nah, sehingga praktek ini terus terang kami sejak 2006 itu sudah melakukan pemantauan terhadap peredaran daging gelonggongan di Jawa Tengah. Ya kalau bahasa saya ini masalah ini nggak akan bisa sembuh gitu. Selama memang pasarnya ada atau permintaan konsumen itu ada. Juga memang ada. Nah, ini harus apa? Di samping produsennya, jagalnya, RPH-nya, pedagangnya. Saya kira kalau konsumennya yang dalam tanda kutip kalau kita bicara piramida itu jumlahnya yang paling banyak, selama itu masih menghendaki model-model daging yang seperti itu, maka praktek penggelonggongan ini nggak akan pernah selesai. Ini salah satu contoh komoditas saja, dan itu sangat mungkin terjadi pada komoditas yang lain. Gitu. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Ngargono, mungkin ke Pak Tri. Tadi Pak Ngargono sempat menyampaikan beberapa poin, salah satunya merupakan berkah tersendiri bagi birokrasi. Lalu ada poin kedua yang menarik, yaitu disampaikan bagaimana kasus-kasus pangan yang masih terjadi di masyarakat yang itu masih terus mengakar dan juga masih sulit untuk diatasi. Silakan ditanggapi Pak Tri. Ya memang itu betul yang dikatakan Pak Margono. Jadi memang karena banyaknya konsumen di level itu ada level-level tertentu. Kita masyarakat biasanya akan membeli mungkin tidak di level KW pertama, tapi mungkin KW kedua, mungkin ketiga, karena lapisan masyarakat itu banyak yang masih lapisan menengah ke bawah. Jadi mereka pengen beli daging itu yang harganya murah, tapi tidak memperhatikan kualitas dan keamanan pangannya. Tapi yang dibutuhkan masyarakat murah. Nah ini dari Ketahanan Pangan sudah melalui beberapa tahapan dan ke lapangan. Ada Ketahanan Pangan Kota Semarang, ada mini lab ini sudah kita lakukan di masing-masing pasar tradisional. Jadi kalau kita jumpai ada
itu tadi yang dikatakan Pak Margono, kita langsung berikan pembinaan. Nah, terus nanti lain kali kita akan gandeng beberapa OPD yang kaitannya akan negakkan perda. Yaitu dengan Balai POM ini, Balai POM juga selalu turun ke lapangan, kaitannya ada yang di minimarket atau supermarket atau di pasar tradisional yang masih ada bahan-bahan mungkin expired. Itu masih dijumpai, tapi itu kita harus lakukan rutin koordinasi dan selalu sidak turun ke lapangan. Nah, jadi yang diprediksi Pak Margono tadi, selama masih ada permintaan itu mungkin sulit untuk dihilangkan. Nah, jadi masyarakat pengennya yang harga murah, gitu. Yang harga mahal itu mungkin sudah tersaji dan berkualitas dan sudah pakai Balai POM dan OPD yang terkait seperti di supermarket, di grosir-grosir itu harganya pasti sudah naik dan itu berkualitas. Baik, jadi, Pak Mualim, apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan juga Pak Margono menjadi penting juga, di mana sebenarnya menjaga ketahanan pangan itu bukan hanya sekedar level memenuhi kebutuhan pangan, maksudnya memenuhi stok jumlah komoditas, tetapi juga pemanfaatan yang dirasakan oleh konsumen dan juga dalam menjangkau bagaimana konsumen dapat membeli, keterjangkauan dalam itu juga menjadi salah satu poin dalam ketahanan pangan. Seperti yang juga sudah ada dalam Organisasi Pangan dan Pertanian PBB ya, itu menjadi concern penting. Apakah Pak Mualim melihat itu sudah menjadi concern juga di Kota Semarang? Jadi yang jelas kan begini Pak, jadi kalau kita melihat masyarakat ya, masyarakat luas khususnya Kota Semarang ini tidak lepas dari tradisi budaya Lebaran atau Idul Fitri ya. Jadi Idul Fitri itu masyarakat itu bagaimana yang tidak ada diada-adakan. Contoh saja, orang sekarang ini Lebaran 1 tahun ini kan sekali. Orang yang biasanya mungkin makan daging 1 bulan mungkin sekali, tapi ini Lebaran bagaimana caranya kita bisa membeli apa yang menjadi inginkan, dan di saat Lebaran itu bisa menyajikan makanan yang benar-benar super. Saya katakan super itu memang yang benar-benar spesial, tidak seperti biasanya seperti itu. Nah, hal yang seperti inilah yang perlu disikapi oleh pemerintah Kota Semarang dan masyarakat sendiri. Jadi dengan kondisi animo tingkat masyarakat untuk membeli ini kan besar sekali. Nah, ini kita lihat barang yang tersedia itu ada tidak. Mungkin yang kelas saya katakan tadi Pak Margono, Pak Tri, Kepala Dinas menyampaikan ada kelas-kelasnya ya. Nah, kelas-kelasnya. Nah, ini bagaimana pemerintah, kan kuncinya semua di pemerintah ya, pemerintah sinergi agar harga-harga ini bisa terjangkau ya, jangan istilahnya diliarkan, dibebaskan ya. Jadi kalau daging yang super 130 yang ini sini ya, kemudian ini yang kelas 2 100 ini selisih ini. Nah, ini harus disikapi. Jadi yang penting bagaimana bahan itu bisa tersedia, baik itu 9 bahan pokok ya utamanya ya. Kemudian daya beli masyarakat ini benar-benar bisa menjangkau. Jadi jangan sampai bahasanya kalau orang Jawa itu ompak-ompakan sakarepe dhewe regane. Jadi kalau umpamanya harga biasa itu cuma 100 ya terus jadi 150, 200 ya, ini berarti kan sama saja masyarakat yang tidak mampu akhirnya kan berusaha akan beli, ya udah akhirnya beli kualitas yang seadanya, yang penting saya bisa menyajikan daging yang diharapkan, yang penting dalam bentuk daging. Nah, itu tadi peran pemerintah dan masyarakat sendiri untuk bisa membatasi ya. Jadi harus ada batasan, harga itu harus sekian, dipatok. Nah, karena kalau tidak dipatok, saya khawatir ada beberapa masyarakat yang dulu sebelumnya itu kan ada yang dikatakan mungkin menimbun bahan ya, orang-orang pakai tengkulak, orang yang mempunyai modal besar kan akhirnya disimpan. Jadi saya katakan Pak Margono menyampaikan mungkin di saat sebelum Lebaran sekarang Hamin 3 atau 2 ini ya, ini karena mungkin sudah mulai ya, sudah mulai masyarakat itu sudah menyediakan beli ya, tapi 30 hari atau 60 hari sebelum Lebaran itu kan memang betul kebutuhan tepung, kebutuhannya kenapa orang budaya rame-rame membuat roti, bukan parcel ya, untuk semua ini kan disajikan di saat Lebaran. Nah, ini yang harus disikapi oleh pemerintah khususnya di ketahanan pangan, ini bagaimana mensikapi supaya kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat dari sejak awal, saya katakan dari 60
hari ya sebelum tadi yang sama ataupun Pak Margono hingga ini setelahnya. sampai setelah dan sampai nanti terpenuhi. setelah Lebaran ini Betul. bagaimana 1 bulan ini bisa tercukupi, jangan sesaat hanya Baik. menjelang Lebaran ini bisa tercover semua. Baik. Tapi Mohon maaf, Pak kualitasnya Mualim, kita juga. lanjutkan lagi setelah Oke. jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan beralih dari tempat duduk Anda, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya masih ditemani Pak Mualim, Pak Tri dan juga Pak Ngargono. Tadi masih menyambung sedikit ke Pak Mualim bagaimana kondisi terkini dan juga bagaimana sebenarnya menjaga ketahanan pangan itu bukan hanya sekedar memenuhi pasokan atau komoditas, tetapi juga bagaimana dalam pemanfaatannya, konsumen, kesehatan, bagaimana materi dalam bentuk pangan itu dan juga bagaimana keterjangkauan konsumen dalam menjangkau makanan itu. Ada yang mau ditambahkan, Pak Mualim? Ya yang jelas sekarang gini, jadi pemerintah khususnya di ketahanan pangan ini bisa menyajikan data yang valid bahwa benar-benar kebutuhan akan 9 bahan pokok baik menjelang Lebaran dan sesudah Lebaran ini benar-benar surplus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah juga bisa menjembatani masyarakat untuk komoditi kebutuhan ini. Jangan sampai harga ini melambung tinggi. Ya. Nah, salah satunya nanti bagaimana harga itu bisa istilahnya ya naik ya wajar lah, tapi menjelang Lebaran ini tapi jangan terlalu tinggi, tetap bisa terjangkau oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kebutuhan akan 9 bahan pokok yang ada di Kota Semarang ini tidak perlu impor, tapi benar-benar bisa dipenuhi oleh Indonesia sendiri, khususnya di Kota Semarang. Kalau tidak ya paling tidak di wilayah sekitar, mungkin untuk dari Kendal, dari Demak, karena mohon maaf kita bisa melihat di Kota Semarang ini kan kota transit ya, saya katakan industri, jadi tidak komoditas produksi. Nah ini kan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan bahwa di Semarang ini memang benar-benar sudah aman, tapi mohon maaf, aman tadi yang saya katakan Mbak Putri tadi, ya harus aman tapi dalam arti terjangkau masyarakat. Jangan sampai masyarakat bisa membeli tetapi dengan kualitas yang mungkin di bawah standar. Lah ini yang harus disikapi. Salah satunya bagaimana nanti melakukan suatu hal-hal yang sifatnya tidak merugikan masyarakat ataupun konsumen ya, khususnya seperti itu Mbak Putri. Baik, melanjutkan ke Pak Tri, bagaimana tetap menjaga stabilitas dan juga ketahanan pangan seperti yang tadi Pak Tri juga sempat singgung, bagaimana memberikan binaan dan juga bagaimana tetap menjaga stabilitas ini. Lalu apa peran yang lebih signifikan yang diberikan oleh pemerintah mungkin Pak Tri? Atau adakah kebijakan-kebijakan khusus terkait ketahanan pangan ini agar tetap menjaga bagaimana konsumen memanfaatkan atau bagaimana pemanfaatan pangan itu bisa dirasakan konsumen dan juga keterjangkauan konsumen dalam menjangkau pangan tersebut. Silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi apa tadi yang dikatakan Pak Mualim, Wakil Ketua DPR dan Pak Margono, jadi yang dirasakan oleh masyarakat terutama tentang harga yang diprediksi kenaikan itu ternyata kan hanya sebagian saja. Ini tadi yang disampaikan Pak Margono hanya daging untuk sementara ini. Tapi sebelum itu Pak Wali Kota sudah menginstruksikan pelaku-pelaku usaha daging atau jagal itu kemarin di Kecamatan Semarang Utara sudah melakukan pasar daging segar. Itu salah satu untuk menangkis atau mengatasi kelonjakan harga daging. Jadi tidak hanya itu saja, kemarin juga sempat gula juga seperti itu, cabai seperti itu, tapi kita sudah beberapa OPD yang terkait kaitannya pangan, kita sudah langsung ada pasar, ada langsung ke grosir, ada supaya itu betul-betul tidak ada penanduan bahan pokok, 9 bahan pokok. Jadi apa yang dikhawatirkan tadi sudah teratasi dan sampai dengan hari ini juga gejolaknya tidak terlalu signifikan. Jadi masih kondusif dan wajar. Dan itu memang kemarin orang coba-coba akan kasarnya di saat situasi COVID ini akan meremok. Tapi kan
hanya mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam lah, nggak sampai berhari-hari terus harga daging ini sudah mulai turun, apalagi dengan kemarin statementnya Pak Wali pemerintah Kota Semarang, himbauan untuk semua pengusaha daging segera adakan pasar daging segar. Kemarin sudah dilakukan di Kecamatan Semarang Utara ya Pak Margono. Itu dan antusias sekali dan banyak juga masyarakat yang membutuhkan dan merasakan. Terus yang berikutnya tentang mutu dan kualitas tentang pangan yang menjadi harus dikonsumsi aman. Itu dari Dinas Ketahanan Pangan juga sudah melangkah di beberapa pasar-pasar tradisional, terutama yang pemantauannya belum terlalu ketat. Kita bisa jangkau dan kita sudah bisa lakukan lab-lab kecil di masing-masing dinas, masing-masing pasar. Jadi kita kemarin juga menggandeng beberapa OPD kaitannya Satpol PP, Balai POM, DKK, nanti kalau ada kedapatan yang memang melanggar itu mengandung formalin, mengandung furak, itu kita langsung berikan pembinaan. Bahkan kita berikan surat pernyataan, jangan sampai terulang lagi itu. Karena kapasitas kita hanya sebatas itu, jadi belum sampai ada penindakan sampai sanksi pidana itu belum. Nanti ini akan dikaji oleh DPR dan kita sudah bikin perdanya, ini baru naik ke Pak Wali Kota. Ini sebentar lagi mungkin Pak Dewan itu akan mengesahkan dan Pak Margono sebagai perlindungan konsumen itu juga akan selalu mengikuti dan memantau. Jadi misalkan ada gejolak-gejolak pun Kota Semarang selalu langsung sigap dan bisa diatasi dengan adanya pembentukan Satgas Pangan itu yang meliputi beberapa OPD yang terkait dan itu sangat sangat bermanfaat dan efektif, Pak. Efektif, betul Mbak Putri. Jadi seperti itu Mbak Putri. Iya, baik, terima kasih Pak Tri. Ke Pak Ngargono, Pak Ngargono seperti apa yang disampaikan Pak Tri dan juga Pak Mualim tadi, Pak Ngargono melihatnya bagaimana peran pemerintah dalam memberikan akses individu dan juga pemanfaatan pangan tersebut. Apakah itu sudah terpenuhi atau sudah menjadi salah satu concern di pemerintah Kota Semarang sendiri, Pak Ngargono? Ya, kalau saya lihat di Kota Semarang ini kan sebagai kota perdagangan dan jasa ya. Jadi artinya gini, saya belajar dari kasus kira-kira 2018 itu ketika harga bawang putih itu mencapai angka 90.000. Jadi artinya begini, bahwa kita tidak mungkin bicara bagaimana aspek pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Semarang ini oleh Kota Semarang itu sendiri, karena mungkin lahan pertanian kita kan hanya ada sedikit di Tembalang, Gunung Pati dan di Mijen kan, kira-kira hanya itu. Dengan jumlah penduduk 1,7 ya Pak, kira-kira nggak akan mungkin bisa memenuhi. Lah, maka yang bisa dilakukan adalah betul-betul bagaimana mengamankan jalur distribusi. Ya, jadi kalau dulu kasus bawang itu adalah ini mohon maaf mungkin barangkali secara real tataran di pasar di lapangan ya. Kalau kita belanja katakanlah beras di warung tetangga kita, dia kulaan di pasar sebut saja Karangayu ini disuplai kalau enggak dari Johar ya dari Dr. Cipto Dargo gitu. Nah, Dargo ini disuplai dari produsen berasnya ada di Sragen, Grobogan, Demak dan sebagainya. Sehingga menurut saya bagaimana teman-teman di pemerintah Kota Semarang ini menjalin komunikasi dengan para distributor besar ini. Karena ini menurut saya dia ini orang yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di sana dan dia tahu sumber beras ini kira-kira nanti akan naik 2 minggu lagi. Beras ini yang ada itu masih ada di sana, di Jawa Tengah sudah habis. Ini kita tinggal punya harapan itu dari Tuban, dari Bojonegoro, dari Nganjuk dan sebagainya. Jadi mereka ini sangat, kalau bahasa Jawanya itu sangat titis gitu untuk meramal ini, karena memang ya mereka punya link kan gitu. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi kalau hanya, mohon maaf, kalau hanya sekedar memantau rame-rame di pasar Johar, harga berapa, setelah itu terekspos di media, besok paginya masyarakat tenang dan sebagainya, itu menurut saya nggak akan ngefek gitu. Jadi yang harus dilakukan itu. Jadi seperti kasus di bawang, bagaimana ketika tim Saber Pangan waktu itu ya dikomandani oleh Direskrimsus kalau di Polda, kalau di pusat itu Bareskrim, menemukan nomor 1 distributor bawang terbesar di Indonesia waktu itu di Surabaya. Dan ternyata di situ masih ada tandon yang cukup banyak sekali. Nah, ini kan cuma mengerikan itu. Karena kalau kelasnya ini, mohon maaf, kalau kelasnya tadi saya sebut hanya di Pasar Karangayu, hanya di Dargo atau hanya di Johar, terus terang ini mereka masih tergantung lagi gitu. Ya, contoh yang kedua, seperti yang kami pernah melakukan pemantauan di salah satu distributor gula di Semarang, di Jalan Dr. Cipto.
ternyata ini juga dia menyuplai pedagang-pedagang besar di sekitar Semarang, masuk di Ungaran, bahkan sampai masuk di Bawen, di Ambarawa, sampai di Kudus dan sebagainya gitu. Jadi artinya apa? Kalau ini sebetulnya satu titik distributor besar ini terpantau dengan baik dan dengan aman, maka insya Allah pasarnya ini secara teori aman gitu. Nah, cuma kan ini ada pedagang lagi besar yang ini mungkin barangkali di luar dari kekuasaannya Kota Semarang maupun Provinsi Jawa Tengah lah. Makanya ini harus berkoordinasi dengan pusat, karena kita tidak bisa mengandalkan bahwa katakanlah misalnya Jateng ini surplus beras, penyangga beras, nggak ada yang bisa menjamin beras itu tidak akan lari keluar Jawa Tengah ketika harga di Kalimantan itu lebih tinggi gitu. Pedagang itu berhitung, oh ini ongkos angkutnya sekian, susutnya sekian, biaya bongkar muatnya sekian. Kalau di Semarang saya jual 10.000, kok di Kalimantan 12.000, dengan potong retembengnya tadi 1.000, oh saya masih untung 1.000. Larilah ke sana gitu. Ya, betul sekali. Ini tatanan real gitu. Dan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah begitu. Nah, inilah pergerakan pasar ini yang harus dilakukan secara sinergi antara baik pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Betul. Pak Tri melihat bagaimana pergerakan pasar yang isu-isu yang sudah disampaikan Pak Norgono, bagaimana pendapat Pak Tri? Kita jawab setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda saat ini masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Baik, tadi masih menyambung ke Pak Tri, belum sempat menjawab tadi Pak Tri. Seperti apa gejolak yang ternyata terjadi dan mungkin masih kita jumpai hingga saat ini. Bagaimana menurut Pak Tri, pendapat Pak Tri menyikapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Putri, saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Apa tadi yang disampaikan Pak Margono memang betul. Jadi prediksi atau kekhawatiran itu pasti selalu ada dan selalu terjadi. Tapi setelah terjadi kan tidak terus berlarut-larut. Begitu ada kejadian, oh beras kita jual di Kalimantan, ini tadi yang prediksi misalkan beras kelonjakan. Terjadi baru kita atasi. Tapi bisa nggak sampai berlarut-larut. Tapi kasarnya kita nggak kecolongan. Jadi memang beberapa orang penandu pengepul penandu barang itu penimbun itu betul tadi yang dikatakan Pak Margono itu sangat titis. Tapi kan pemerintah juga sigap, begitu ada harga gejolak pasti kita akan melangkah dengan beberapa mengatasi kelonjakan harga, kelangkaan barang ya, dengan pasar murah, pasar itu kan suatu langkah-langkah pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi yang tadi kekhawatiran kelonjakan harga. Jadi saya pikir itu sudah wajar dalam perekonomian di Indonesia, seperti itu wajar, dan pemerintah segera mengatasi secepatnya itu. Jadi nggak sampai terlambat itu. Jadi tidak sampai terlambat dan tidak sampai berlarut-larut. Jadi bisa teratasi. Pak Tri sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan di Kota Semarang sendiri, apa ada strategi khusus mungkin yang dilakukan dalam meminimalisir atau mengantisipasi gejolak dalam pelonjakan harga atau hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi? Memang kita selalu ada koordinasi dan rapat dengan Satgas Pangan. Jadi setiap mungkin seminggu sekali kita adakan rapat, terus kita turun ke lapangan, itu juga terutama di grosir-grosir ya, yang dikhawatirkan masyarakat itu dengan kelonjakan harga, itu kita langsung turun. Misalkan dulu pernah sebelum daging ini juga, sebelum cabai ada gula pasir, terus sempat melonjak dan sempat nggak ada barang. Tapi setelah kita tahu ada kelonjakan, kita turun ke grosir-grosir atau gudang-gudang, itu ya juga bisa langsung teratasi. Termasuk kita langsung koordinasi dengan Bulog, dan Bulog juga sudah menyiapkan stok langsung kita untuk keluarkan di pasar umum. Gitu. Jadi bisa diatasi lah kekhawatiran atau kelonjakan. Koordinasi dengan Satgas Pangan itu yang itu meliputi beberapa OPD, meliputi beberapa OPD yang betul-betul itu
bisa dihandalkan. Dan betul, tidak sampai terjadi keributan atau kelangkaan barang, itu paling hanya sejenak atau tidak memerlukan waktu yang panjang, hanya sejenak saja gitu. Karena memang itu tadi Pak Margono mengatakan titis orang-orang yang nimbun penimbun itu memang titis. Tapi pemerintah juga tidak kalah itu. Pasti segera teratasi. Ya, termasuk kemarin kelangkaan delay itu Pak ya, sempat terjadi. Pemerintah juga langsung bisa mengatasi. Sudah tidak ada gejolak lagi. Baik. Memang seperti itu perekonomian di Indonesia, memang seperti itu. Harus ada gejolak Dinamikanya dulu ya, Pak, ya. Ada gejolak dulu, ada kekhawatiran baru gitu. Kalau enggak ya enggak ada dinamika Mbak Putri tadi sampaikan gitu. Itu juga enggak baik bagi perekonomian lah, ya, gitu. Harus itu ada memang dinamika seperti itu. Iya. Baik, agar kestabilan perekonomian tetap terjaga ke Pak Mualim, dan juga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tri dan juga Pak Ngargono, bagaimana sikap-sikap pemerintah dalam mengatasi segala problematika yang ada dan juga tetap menjaga kestabilan. Bagaimana menurut Pak Mualim sendiri yang saat ini telah berlangsung, strategi yang diterapkan, kebijakan yang sudah dibuat begitu? Ya, yang jelas kita perlu apresiasi pemerintah ya, pemerintah kota, khususnya kota Semarang, baik itu tadi disampaikan Pak Ngargono itu dari pusat, kemudian dari daerah, ini bisa saling komunikasi. Sebenarnya kaitan dengan menstabilkan ketahanan atau kebutuhan pangan di kota Semarang ini kembalikan ke mental ya, mental orangnya dulu. Kalau mental orangnya nawaitunya sudah niatnya hanya mengeruk keuntungan ya sesaat, sebagai contoh ini menjelang Lebaran ya, ini memang sudah mentalnya sudah mental jelek. Tapi kalau memang dia mempunyai jiwa bisnis yang benar-benar istilahnya juga tepos liro ya kalau orang Jawa itu. Jadi ya tidak serta-merta aji mumpung di saat kondisi seperti ini menjelang Lebaran ini, semua mungkin dikatakan kebutuhan melonjak, akhirnya langka ditimbun, akhirnya di mana yang lebih tinggi kita akan jual ke sana. Nah itu tadi kalau memang ada komunikasi antar daerah pusat, kemudian kita bisa juga lihat dari kebutuhan 9 bahan pokok yang ada di kota Semarang, karena kalau kita melihat, kita kan tidak bisa ya memprediksi dengan penduduk 1,7 juta jiwa ini per hari ini butuh beras berapa kuintal atau berapa ton, kemudian daging, ini kan belum tentu semuanya ini mengonsumsi seperti itu ya. Mungkin sekarang contohnya mungkin Pak Ngargono, kami ini konsumsi daging justru dikurangi, justru sekarang mungkin bagaimana kita itu bisa sehat, tidak kolesterol, tidak ini. Nah ini yang dicari kan justru mungkin yang sayur-sayuran lah. Untuk menseimbangkan ini dari Dinas Ketahanan Pangan paling tidak ada komunikasi antar daerah. Contoh aja mungkin di Demak itu kaitannya dengan produksi padi apa berasnya itu surplus. Kemudian di kota Semarang ini kok di daerah tertentu bisa menghasilkan mungkin cabenya yang tinggi. Lah ini kan bisa dibarter. Dibarter yang nanti akhirnya bisa stabil. Tapi yang jelas yang tidak kalah penting memang bagaimana kita menseimbangkan dan punya data real ya, data real, tidak asumsi bahwa kebutuhan di kota Semarang dengan penduduk 1,7 itu berapa. Ini diasumsikan, kita persiapkan, belajar dari pengalaman tahun yang lalu, kemudian dari tahun ke tahun. Tapi ini kan tidak serta-merta bisa valid ya. Tapi paling tidak ada komunikasi mungkin dari tingkat pasar-pasar tradisional, ini lewat kelurahan, kemudian kecamatan, ini komunikasi seperti Satgas Pangan ini setiap minggu mungkin saya katakan rapat ya. Jadi bagaimana di Kecamatan Genuk, bagaimana Kecamatan Gunung Pati, di Ngalian, kemudian di Gayam seperti apa, di sana kekurangannya ini, bagaimana kita bisa putar surplusnya lah. Seandainya ada kendala yang sifatnya tidak ada bahan itu kan nanti pemerintah pasti campur tangan. Tadi saya sampaikan Pak Kepala Dinas, beliau mungkin bagaimana mengusahakan ada gejolak, nah baru nanti ditangani secepatnya. Jadi mungkin ini tidak hanya 1 hari 2 hari, tapi bagaimana per jam itu bisa kita cukupi kebutuhannya. Karena tadi memang yang utama komunikasi, kemudian yang kedua masyarakat sendiri ya jangan aji mumpung, terus tidak ada kepanikan dari masyarakat sendiri akan kebutuhan 9 bahan pokok. Kalau kita udah panik ini di mob di media yang akhirnya sifatnya justru belum tentu kejelasannya dikatakan pemerintah nggak bisa memenuhi lah, ini benar nggak? Kita lihat apa yang jadi masalah kok bisa kurang. Memang suplainya bahan ini memang terbatas dan barangnya memang tidak ada. Nah ini yang harus semuanya
kerjasama jadi tim yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Betul, untuk kepentingan masyarakat. Pak Ngargono bisa mengamati juga bagaimana apakah kepentingan masyarakat ini sudah benar-benar terjawab dan juga sinergi komunikasi ini apakah benar-benar sudah berjalan. Ya, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini bersama Pak Ngargono. Nanti pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang. Dan kita melanjutkan lagi tadi ke Pak Ngargono, silakan Pak Ngargono. Ya, kita bicara ketahanan pangan. Saya mengamati pengalaman ya, dalam tanda kutip gertakan pemerintah tapi itu berhasil. Yaitu kaitannya dengan impor beras. Yang pertama tahun 2016, ketika pemerintah waktu itu mau mengimpor beras, terus terang para penimbun itu kalang kabut. Sehingga yang terjadi harga beras itu turun. Yang kedua kemarin walaupun sempat kontroversi, termasuk Pak Gubernur kita bahasanya mencam-cam Jawa Tengah surplus sama impor kan kira-kira begitu. Itu menurut saya juga mungkin ya, saya nggak nyandak pikirannya, tetapi itu menurut saya juga strategi politik pemerintah juga. Strateginya tuh begini, begitu ada keran impor mau dibuka, itu sebetulnya kan pemerintah ini kan juga punya buffer stok real beras. Hanya beras yang pemerintah bisa menguasai karena dia punya bulog dan hampir semua gudang bulog itu terisi. Nah, sehingga saya amati awal puasa sampai minggu pertama puasa itu harga beras itu turun sampai Rp1.000 per kilo ya Pak Tri ya. Sekarang ini naik lagi, angkanya naik 1.000 sampai 1.500, jadi impas. Tetapi artinya apa? Bahwa begitu pemerintah dalam tanda kutip memberikan statement mau impor beras, walaupun itu akhirnya jadi kontroversi dan tidak jadi, tetap para tengkulak dan pedagang besar dan distributor besar itu terus terang kalau bahasa saya rodok ngeper. Karena apa? Pemerintah ini nggak main getak, karena apa? Pemerintah punya barang gitu, punya stok, punya di gudang. Nah kemarin yang dihitung itu kan hanya cadangan beras untuk bencana dan sebagainya gitu. Ini harus diisi kembali gitu. Sama saja dengan stok BBM kan. Stok BBM itu harus 22 hari dari kebutuhan normal, itu harus ada. Karena kalau nggak ada kita sudah harus impor lagi. Nah itu yang strategi-strategi yang menurut saya memang kontroversi, tetapi ketika dalam tanda kutip pemerintah itu menguasai barangnya, maka ini sebetulnya bisa dikatakan aman ya. Jadi pemerintah yang sedikit lagi saya mungkin barangkali karena keterbatasan waktu, saya singgung kaitannya dengan salah satu rangkaian dari kegiatan menjelang Idul Fitri ini adalah ketersediaan LPG. Ya. Ini alhamdulillah kebetulan di pemerintah kota itu juga ada tim pemantau LPG dan setiap bulan itu mereka turun ke lapangan dan yang dilakukan pemerintah kota Semarang bersama dengan teman-teman Hiswana Asosiasinya Agen itu adalah distribusi itu kan hanya libur pada tanggal merah Idul Fitri saja. Sehingga pada saat hari kedua Idul Fitri itu sudah ada distribusi lagi, tetapi pada saat libur Idul Fitri ini diajukan. Sehingga insya Allah stok LPG di kota Semarang ini aman gitu. Nah ini yang kami selaku konsumen itu merasa juga agak ayem gitu. Karena kalau tadi beras ada, daging ada, LPG-nya nggak ada, mau dimasak pakai apa kan itu. Kira-kira begitu Mbak. Betul. Singkat saja Pak Ngargono, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah terkait topik kita hari ini yang mungkin belum sempat kita bahas? Ya, kalau saya yang pertama kita tetap jangan panik buying ya gitu. Karena kebetulan juga momentum dua tahun terakhir ini tidak ada mudik gitu, mungkin barangkali tingkat kebutuhan kita tidak segede sebelum 2 tahun terakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, tetap waspada, harus membeli barang-barang konsumsi yang aman. Kaitannya dengan misalnya tadi daging harus kita memilih dan memilah dan sebagainya, ikan segar dan sebagainya. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan dari sisi konsumen. Terima kasih banyak Pak Ngargono. Pak Tri, silahkan singkat saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana menjaga stabilitas ketahanan pangan dan mungkin ada hal-hal yang belum sempat kita singgung. Silahkan. Jadi untuk masyarakat Kota Semarang khususnya, jadi yang disampaikan beberapa item Pak Margono betul. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak kekhawatiran itu sehingga menyebabkan masyarakat lain terus beli berbondong-bondong, kasarnya itu borong. Ini sudah kita antisipasi. Jadi beberapa grosir itu kalau kita berikan sosialisasi. Jadi jangan sampai ada diborong oleh masyarakat tertentu, oleh orang tertentu. Berikan jual pada kebutuhan selama Lebaran ini untuk kebutuhan mereka
Jadi jangan sampai dia nandon bahan pokok itu. Betul. Ya, jadi itu sudah kita sampaikan dan kita sosialisasikan. Tadi kekhawatiran masyarakat saya pikir tidak berdampak kekhawatiran itu. Dan ini memang larangan dari pusat untuk mudik itu betul-betul sangat sangat ngefek sekali. Jadi sehingga bahan pokok kita itu cukup, lebih dari cukup. Dan dapat dirasakan dampaknya ya, Pak. Jadi cukup. Memang sebelum ada COVID atau larangan mudik ini memang kadang-kadang di luar prediksi, berbondong-bondong orang mudik ke daerah itu. Betul. Itu juga sehingga permintaan kita kadang-kadang stok itu yang tidak mencukupi, sehingga ada kekhawatiran. Tapi ini justru semakin tertata. Baik. Dan teratasi. Baik. Jadi masyarakat tidak sampai kebingungan. Baik. Mungkin Terima itu. kasih banyak Pak Tri. Silahkan Pak Mualim, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Ya, Pak? yang jelas pada pemirsa semua dan masyarakat Kota Semarang, yang utama sekarang itu jaga kesehatan dulu. Ya, karena ini masih pandemi COVID-19. Kaitannya dengan kebutuhan akan 9 bahan pokok atau ketahanan pangan. Jadi belilah kebutuhan yang secukupnya. Jadi tidak usah istilahnya berlebihan, karena semua ini kan untuk pemerataan. Jangan sampai yang merasa mempunyai uang banyak akhirnya semua diborong hanya untuk kepentingan keluarga sendiri. Tapi ingat bahwa di Kota Semarang ini 1.700.000 yang semuanya ingin makan. Nah, jadi semuanya ini harus ada pemerataan, dan pemerintah juga bisa menjembatani, membatasi, tidak dikuasai oleh seseorang atau orang yang berduit saja. Ya. Mungkin itu, Mbak, ya. Terima kasih banyak Pak Mualim, Pak Tri, dan juga Pak Ngargono atas diskusi pada hari ini. Dan selamat berbuka puasa sesaat lagi, dan sampaikan salam kepada keluarga. Terima kasih, luar biasa. Itu dia pembicaraan kita pada hari ini, pemirsa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada DPRD Kota Semarang, kepada Normans Hotel Semarang, dan juga batik yang saya kenakan hari ini, batik Blekok Kota Semarang. Dan luar biasa apa yang sudah dihadirkan pada hari ini. Kita telah meramu sebuah harapan baru, dan semoga energi baru ini bisa menjawab segala persoalan atau permasalahan yang saat ini ada di sekitar kita. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.